Iya dok. Iya. Jadi ini sebenarnya adalah manual dari CSL secara umum. Ini masih punya Unhas. Saya lupa saya taruh di mana. Saya punya keterampilan anamnesis untuk berbagai kelainan kulit, termasuk sebenarnya kusta, ya. Jadi tujuannya itu adalah di akhir keterampilan mahasiswa diharapkan mampu melakukan anamnesis yang mengarah ke diagnosis. Sebenarnya ada videonya, kalau pernah lihat di YouTube. Sudah pernah buka enggak di e-learning? Enggak ada yang pernah buka di e-learning. Ini pesertamu ini 101. Iya dok, 101 dok. Yang 20 orang itu kemana ya? Tidak ada kabarnya. Tapi dok ada yang konfirmasi juga sakit dok, sisanya tidak ada keterangan dok. Yang konfirmasi sakit, nggak apa-apa. Boleh dia online, hanya dia mendengar saja. Atau memang masuk rumah sakit ya? Tapi dok ada yang konfirmasi masuk IGD dengan ada satu yang sudah operasi dok. Oke, saya mulai saja. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, CSL ini adalah mampu melakukan anamnesis yang menuntun ke arah diagnosis. Yang khususnya bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pasien, bagaimana membina sambung rasa dan memberikan rasa empati, kemudian menggali informasi mengenai kelainan kulit yang dialami pasien, dan mampu dan terampil melakukan anamnesis terpimpin dan mengarah ke diagnosis penyakit. Oh sebentar ya, tunggu dulu sebentar, siapa tahu ini ada yang berubah. Saya stop share dulu ya, bentar. Informasi yang didapatkan itu betul-betul mengarah ke diagnosis penyakit kulit, terutama penyakit pada sistem indera khusus sebenarnya, tetapi berhubungan dengan penyakit-penyakit pada kusta. Jadi alat yang setelah kita analisis semua, kemudian kita mengambil resume dari semua informasi yang didapat pada saat anamnesis, ya. Kemudian bahan dan alat. Bahan dan alat hanya meja, kursi dokter, buku status. Ini yang utama adalah buku status. Deskripsi kegiatannya yang pertama adalah pengantar. Jadi saya dan beberapa instruktur lain itu menerangkan bagaimana tujuan keterampilan ini, kemudian memperlihatkan bahan dan alat. Karena ini hanya anamnesis, jadi tidak hanya sederhana saja. Nah, nanti itu satu orang yang bertindak sebagai pasien, yang satu orang bertindak sebagai dokter, dan memperlihatkan cara menggali informasi kelainan kulit yang dialami. Saya lewatkan dulu ini, tidak apa-apa, karena ini waktunya agak lama. Kemudian nanti akan diperlihatkan cara menggali informasi, bagaimana melakukan anamnesis terpimpin, dan bagaimana menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan selanjutnya. Jadi setelah kita menganamnesis, menggali informasi, setelah kita menanyai pasien apa keluhan utamanya, kemudian kita cari informasi terkait dengan keluhan yang dialami, keluhan utama yang dialami, kemudian kita akan melakukan anamnesis terstruktur, terpimpin, kemudian nanti kita memberikan informasi kepada pasien bahwa ini hanya baru anamnesis. Setelah itu kita akan mengambil pemeriksaan fisik. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita minta persetujuan secara verbal kepada pasien untuk meminta persetujuannya apakah akan dilanjutkan untuk pemeriksaan fisiknya. Kemudian kita akan memberikan informasi kepada pasien bahwa pemeriksaan ini baru seperdua, baru sepertiga, masih ada pemeriksaan selanjutnya. Jadi itu harus diberitahukan kepada pasien. Kemudian setelah itu kita membuat resume dari anamnesis yang kita lakukan.
Jadi misalnya nanti resumenya kelainan kulit, keluhan utama apa, anamnesis terpimpin apa-apa saja. Setelah dari situ kita membuat resume. Nah, nanti pada prakteknya kita akan berpasang-pasangan, satu sebagai dokter, satu sebagai pasien, untuk supaya kalian terbiasa untuk melakukan anamnesis, ya. Selanjutnya untuk persiapan pasien, yaitu pasien masuk dalam ruangan, sapa dengan keakraban, kemudian lakukan jabat tangan. Tapi kan sekarang ini karena modul lama, jadi tidak dilakukan jabat tangan, dipersilahkan duduk. Berikan informasi kepada pasien, anamnesis yang akan dilakukan, dan tujuan dan manfaatnya, dan berikan jaminan kepada pasien bahwa semua informasi yang diberikan itu dijamin kerahasiaannya. Semua informasi, ya. Kemudian hak pasien juga untuk tidak menjawab sekiranya ada pertanyaan yang dianggap tidak perlu dia jawab. Nah, anamnesisnya bagaimana? Yang pertama, selalu kita menuliskan keluhan utama. Yang pertama dulu anamnesis secara umum, nama, umur, alamat, pekerjaan, ya seperti secara umum. Kemudian tanyakan keluhan utamanya. Jadi keluhan utama. Kalau anak-anak atau orang tua atau lansia itu heteroanamnesis. Kemudian setelah keluhan utama, misalnya bercak pada kulit di sebelah mana? Bercak di kulit bercak di kulit yang kalau sesuatu menuju ke arah leprosi atau kusta, berarti biasanya bercaknya itu mati rasa. Yang pertama, pasien datang dengan keluhan bercak di kulit yang mati rasa. Yang kedua, pasien datang dengan keluhan bercak saja, tetapi dia tidak tahu apakah itu mati rasa atau tidak. Jadi ada dua kemungkinannya. Apakah dia pertama datang dengan bercak yang mati rasa? Karena ada pasien suka datang, ini dokter tidak rasa, biar dicubit, biar di apa, tidak rasa. Nah, kemungkinan kedua, dia datang dengan keluhan bercak, tapi dia tidak tahu itu mati rasa atau tidak. Tapi yang paling sering adalah bercak yang mati rasa. Itu keluhan utamanya harus dituliskan, keluhan utama bercak di daerah mana. Bercak misalnya di lengan yang mati rasa. Bisa juga jangan ditulis bercak hipopigmentasi atau makula hipopigmentasi karena itu adalah bahasa kedokteran. Kalau anamnesisnya itu cara anamnesisnya menuliskan anamnesis terpimpinnya itu adalah bercak bahasa pasien, maksudnya bahasa awam. Bercak yang mati rasa. Bercak yang di mana? Harus ada letaknya. Kalau bercak saja. Bercak misalnya di bawah mata, bercak di mana ya. Nanti tinggal kita lihat apakah dia bercak merah atau dia bercak putih. Ya, jadi kita tulis bercak putih mati rasa di bokong, di dada, ya. Nah, selanjutnya kita tanyakan kepada pasien. Apakah kita gali semua onsetnya, durasinya. Jadi onsetnya sudah sejak kapan sejak kapan dia rasa, kemudian apakah mati rasanya juga bersama dengan muncul bercaknya atau tidak. Kemudian apakah bercaknya itu hilang timbul atau menetap. Jadi dia hilang timbul. Jadi tiba-tiba juga hilang, tiba-tiba bertambah misalnya. Selanjutnya kita tanya, awalnya itu bagaimana? Awalnya bagaimana? Biasanya dibilang, ini kecil-kecil saja dokter, tapi tidak rasa, terus habis itu dia menyebar. Kemudian kita tanyakan bagaimana perkembangan lesinya. Jadi yang tadinya hanya kecil, kemudian membanyak atau menyebar, ya. Kemudian distribusinya apakah dia simetris kiri dan kanan. Kemudian kita tanyakan apa yang dia rasakan di lesinya.
Kalau dia datang dengan keluhan mati rasa, itu nanti kita tes pada saat pemeriksaan fisik. Tapi kalau dia datang dengan keluhan hanya bercak saja, maka wajib kita menanyakan apakah ada dia rasa gatal, apakah ada dia rasa nyeri, atau adakah dia rasa ataukah dia tidak rasa. Jadi kalau tidak rasa kita harus contohkan dengan bahasa sederhananya adalah jika mengenai sesuatu, misalnya ada di tangannya. Ibu kalau angkat panci misalnya memasak, apakah rasa panas atau tidak? Ya, harus ditanyakan seperti itu. Jadi kalau kita curiga sesuatu adalah kusta, berarti kita harus berdasarkan cardinal sign dari penderita kusta. Yang pertama adalah bercak, baik itu eritem, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi yang anestesi atau hipestesi. Yang kedua, adanya penebalan saraf. Yang ketiga, adanya BTA positif, itu cardinal sign-nya. Jadi, yang bisa dianamnesis adalah hanya pada bercak yang mati rasa. Ya, bercak mati rasa artinya tidak nyeri, tidak nyeri dan tidak gatal. Tetapi jika diberi sentuhan, misalnya dengan ujung kapas yang diruncingkan, itu dia tidak rasa. Atau dengan jarum, dengan tekanan sederhana, itu dia tidak rasa. Kemudian tanyakan pada pasien yang mengalami, kemudian ditanyakan apakah ada rasa panas atau tidak, disertai demam atau tidak. Tetap kita harus tanyakan gejala konstitusinya ada atau tidak. Karena pasien kusta mungkin dia cenderung untuk menjadi reaksi kalau dia misalnya disertai demam, ya. Kemudian kita tanya lagi apakah disertai gatal atau tidak. Kemudian kita mesti menanyakan sesuatu yang umum. Apakah dia menggunakan pakaian yang baru, habis bersih-bersih rumah, habis bersih-bersih halaman, terus ada gigitan serangga dan lain-lain. Kemudian kita tanyalah secara umum ini terjadinya pelan-pelan kemudian menjadi banyak ataukah dia bersamaan munculnya. Jadi misalnya orang yang seluruh badan ada bercak, ini bersamaan semua enggak munculnya. Kemudian setelah itu ada enggak anggota keluarga yang punya keluhan yang sama. Kemudian adakah yang kalau tidak ada dalam anggota keluarga, tanya apakah lingkungan sekitar juga punya seperti ini. Kemudian adakah riwayat kontak, misalnya orang tua penyakit yang sama, kemudian anak atau siapa saja yang punya riwayat kontak. Terus pernahkah dia berobat? Kalau dia tidak pernah, atau pernahkah dia berobat ke dokter? Misalnya kalau dia bilang belum pernah ke dokter, apakah dia minum-minum obat herbal misalnya? Itu kita harus tanyakan. Setelah itu anamnesis selesai dan ketika kita mengakhiri anamnesis bahwa ini adalah suatu rangkaian pemeriksaan rangkaian pemeriksaan untuk mengetahui penyakit pasien dan selanjutnya kita akan menuju ke pemeriksaan fisik. Setelah itu kita membuat resume. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Dok, mungkin sejauh ini belum ada yang mau bertanya, dok. Baik, kalau belum ada yang bertanya, kita akan, bentar saya lihat dulu jadwalnya ya. Oh, ini teknik anamnesis dengan pasien dengan bercak, ya. Ini hanya teknik anamnesis pasien dengan bercak. Kemudian selanjutnya keterampilan pemeriksaan fisik. Jadi saya ganti ya. Kalau keterampilan pemeriksaan fisik ini kan versi lama. Kalau anamnesis itu mungkin sama. Saya akan memberikan yang versi yang lebih komplit. Saya stop share dulu ya.
Yang tadi itu teknik keterampilan pemeriksaan, meskipun dia bukan kusta, itu kita bisa lakukan pemeriksaan anamnesis dan teknik anamnesis pada semua pasien-pasien dengan keluhan kelainan pada kulit, ya. Sudah kelihatan? Tapi dok kelihatan dok. Nah, bagaimana panduan keterampilan klinik pemeriksaan fisik pada pasien suspek lepra? Dulu ya. Di sini tulisannya jumlah mahasiswa 126 orang, ini hanya 114 maksimal. Saya sudah selesai menerangkan teknik anamnesis pada pasien dengan bercak. Sekarang pemeriksaan fisik pasien suspek lepra, dan sebentar pemeriksaan dengan lampu wood dan pemeriksaan KOH. Bagaimana ketua kelas? Tapi dok sudah saya himbau dari tadi dok untuk join dok. Kalau begitu, yang terlambat masuk di posisi 113, di belakangnya sudah saya tidak anggap ya. Silahkan absennya nanti itu dicatat ya, ketua kelas, dicatat yang tidak hadir. Dok, iya dok. Sebentar saya akan absen ulang semua ini. Yang tidak hadir dicatat, nanti dilaporkan sekian yang tidak hadir. Ya. Oke ya. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana panduan keterampilan klinik pemeriksaan fisik pasien suspek lepra. Ini tadi berkaitan dengan yang sebelumnya, bagaimana kita melakukan teknik anamnesis pada pasien-pasien yang dicurigai pasien kusta. Tapi itu teknik anamnesis juga itu bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan kelainan-kelainan kulit. Misalnya kalau yang tadi teknik anamnesisnya kalau mati rasa sudah berapa lama. Kalau misalnya dia datang dengan keluhan gatal atau keluhan nyeri, kita tanya juga keluhan gatalnya. Jadi kita telusuri keluhan utamanya. Kalau dia bilang bercak, bercaknya yang kita telusuri. Kalau misalnya dia keluhannya gatal, gatalnya kita telusuri. Begitu juga dengan nyeri, nyerinya kita telusuri. Oke, sekarang kita lanjut dengan pemeriksaan fisik pada pasien lepra. Sebagai pendahuluan, tadi saya sudah katakan waktu ketika menerangkan tentang anamnesis bahwa ada cardinal sign pada penderita-penderita yang kita curigai kusta. Yang pertama adalah cardinal sign adalah tanda utama. Yang pertama adalah lesi kulit yang mati rasa, kemudian baik itu hipopigmentasi atau eritem atau hiperpigmentasi, bisa bersifat kurang rasa, hipestesi, atau tidak merasa sama sekali. Kemudian ada penebalan saraf tepi yang nyata disertai dengan gangguan saraf, gangguan fungsi saraf. Yang ketiga adalah ditemukan adanya basil tahan asam. Berkaitan dengan penebalan saraf, ini agak sulit dilakukan pemeriksaannya. Jadi nanti akan ada latihannya. Latihan bagaimana kita mengetahui bahwa dia punya kelainan saraf. Untuk sementara secara teori bahwa penebalan saraf terjadi akibat dari peradangan saraf tepi akibat Mycobacterium leprae-nya, yaitu disebut dengan neuritis perifer. Kemudian neuritis ini bisa terjadi akibat bisa karena gangguan fungsi, dan gangguan fungsinya itu fungsi sensorisnya berupa anestesi atau hipestesi, fungsi motorisnya berupa paresa atau paralisis, dan fungsi otonomnya berupa kulit kering, retak, udem, dan lain-lain. Kemudian basil tahan asam BTA positif
yang diambil dari cairan kulit yang dibuat sediaan langsung berupa skin smear, dan bahan ini diambil dari cuping telinga dari bagian atau dari bagian aktif dari lesi pada kulit. Itulah gunanya kita mencatat lesinya di mana. Kemudian kita nanti akan kita akan memberitahukan kepada orang misalnya, atau kita yang bisa melakukan sendiri, bahwa kita akan melakukan skin smear di cuping telinga dan di bagian tepi dari lesi kulit, ya, lesi kulit yang aktif. Nah, ada tanda-tanda kerusakan, ini tanda-tanda tersangka kusta, misalnya bercak kelainan kulit yang merah putih, kelihatan dia mengkilap, bercaknya tidak gatal, tidak nyeri, tidak ada keringat, dan ada tiba-tiba lepuh. Sedangkan pada sarafnya biasanya ada rasa kesemutan, gangguan gerak, adanya deformitas ataupun ulkus. Tipe kusta itu ada 2, lepra tipe PB dan tipe MB. Kalau lesi kulitnya kurang dari 5, maka dikatakan tipe PB. Kalau lebih dari 5, berarti dikatakan tipe multibasilar. Nah, tujuan dari keterampilan ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan menegakkan diagnosis pasien suspek lepra. Jadi yang pertama adalah uji sensitivitas. Meskipun ini hanya langsung pemeriksaan saraf ya. Saya tulis jadwalnya. Oh, pemeriksaan fisik, coba. Sudah betul. Jadi pemeriksaan fisik itu yang pertama, kalau kita sangka ada pasien kusta, maka kita harus melakukan uji sensitivitas. Uji sensitivitas ada 3. Yang pertama dengan menggunakan ujung kapas yang diruncingkan. Jadi ambil kapas, kemudian diruncingkan ujungnya sampai serasa tinggal 1 helai saja benang di ujungnya. Kemudian lakukan tusukan ringan dengan ujung jarum yang steril. Kemudian yang ketiga caranya adalah menggunakan tabung panas dingin. Kemudian semua itu yang setelah didapatkan itu kita lakukan pencatatan. Kemudian pemeriksaan saraf tepi. Ada 7 saraf tepi yang bisa mengalami pembesaran pada penderita-penderita kusta. Tapi ini semua tidak bersamaan pembesarannya. Jadi tergantung dari letak lesinya. Kalau misalnya letak lesinya di wajah, maka kemungkinan adalah nervus auricularis magnus misalnya. Kalau di daerah lengan, mungkin nervus radialis kah, nervus ulnaris kah, atau nervus medianus. Ya. Nah, beberapa saraf tepi yang terlibat pada kusta. Yang pertama adalah nervus auricularis magnus, nervus facialis, 3 nervus radialis, 4 nervus ulnaris, 5 nervus medianus, 6 nervus peroneus communis, dan 7 nervus tibialis posterior. Ini silahkan perhatikan letaknya dulu. Dok, mohon maaf dok. Ya. Tidak berpindah aorta dok. Tidak berpindah ini anunya. Iya. Oh, tunggu saya stop share dulu baru saya ulang ya. Sudah kelihatan? Dok, sudah kelihatan dok. Sudah kelihatan ya? Iya dok, sudah. Sudah jelas kelihatan?
Sampai sini tidak ada yang bertanya? Tidak ada ya? Nah, ada 7 selanjutnya. Kita lihat gambarnya. Di sini ada 7 saraf. Ada 7 saraf yang terlibat pada penderita kusta. Yang pertama adalah saraf facialis. Jadi dia mengenai daerah-daerah sekitar mata. Kemudian saraf auricularis magnus di sini. Ya, kalau ada yang asisten anatomi. Yang ketiga saraf radialis. Yang ini saraf radialis itu dari sini, dari saraf secara batang saraf yang besar, kemudian dia mempercabangkan ke saraf radialis di bagian ekstensor dari tangan, lengan. Kemudian ada saraf ulnaris di bagian flexor, ya. Nanti kita lihat letaknya. Kemudian saraf medianus. Untuk bagian kaki ada saraf peroneus communis dan ada saraf tibialis posterior. Nah, fungsi normal dari beberapa saraf tepi adalah auricularis magnus itu dia mempersarafi area belakang telinga. Kalau facialis mempersarafi kelopak mata, dia bisa tutup atau tidak. Itu motoriknya. Kalau sensorisnya tidak ada. Kemudian ulnaris, dia mempersarafi jari manis dan kelingking. Kemudian medianus ibu jari telunjuk dan jari tengah. Dan radialis kekuatan pergelangan tangan. Sedangkan peroneus communis itu kekuatan pergelangan kaki. Dan tibialis posterior itu mempersarafi jari kaki. Langkahnya yang pertama, persiapan pasien secara umum, ya. Jadi jelaskan mengenai tujuan, manfaat, pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Kemudian berikan jaminan kepada pasien dan keluarganya tentang kerahasiaan, seperti tadi ya. Kemudian jelaskan hak-hak pasien dan persilakan membuka seluruh pakaian dan memastikan pasien mendapat pencahayaan yang baik. Yang utama adalah berdiri di sebelah kanan. Kalau secara umum itu dia berdiri di sebelah kanan. Tetapi kalau pada pemeriksaan fisik pasien suspek lepra, terutama pasien untuk pemeriksaan saraf, itu disarankan bukan di sebelah kanan, tetapi di depan pasien. Yang pertama kita uji sensitivitas. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap kegiatan fisik yang akan dilakukan, kemudian perhatikan di mana letak atau lokasi dari lesi. Kemudian sebutkan efloresensinya. Jadi misalnya kita sebutkan efloresensinya adalah bercak kemerahan di daerah bokong misalnya atau di daerah lengan. Ya. Tapi kita lihat juga yang lain, adakah dia ulkus, adakah nodul di badannya atau bagaimana. Kemudian lakukan tes sensitivitas dengan cara menggunakan ujung kapas yang diruncingkan. Jadi ujung kapas yang diruncingkan itu betul-betul runcing. Jadi tinggal seperti satu serat benang. Kemudian biarkan pasien untuk pertama dilakukan, biarkan pasien terbuka matanya untuk melihat. Jadi kita raba, kita lakukan uji sensitivitas. Jangan langsung di daerah lesinya. Uji dulu di daerah yang normal. Di daerah yang normal dulu kita uji bahwa Bapak, Ibu ini kita rasa. Kalau dia rasa, berarti normal di situ, ya. Kemudian cari tempat-tempat lain yang di sekitarnya, sekitar lesi. Kalau dia rasa, ini rasa. Terus kita coba kasih lihat di tengah. Ini rasa. Kalau kadang-kadang juga pasien bilang rasa, karena dia sudah teradaptasi dengan yang sebelumnya. Jadi caranya adalah setelah kita ajari pasien menutup mata, setelah kita ajari pasien untuk menggunakan ujung kapas, kita tes di bagian yang
tidak mati rasa, kita suruhlah pasiennya tutup mata. Tutup mata atau menoleh, artinya dia tidak lihat bagaimana kita memeriksa. Kemudian kita lakukan uji tusuk atau uji yang dengan menggunakan jarum ya. Jadi tadi kita ajari, awalnya kita ajari pasien, Bapak ini rasa. Misalnya ditunjuk pada lesi ya, atau di sekitar lesi. Bapak, Ibu, rasa enggak ini saya menyentuhkan ujung kapas ini? Kalau dia bilang, iya rasa, tarik tangan sebelahnya untuk menunjuk. Jadi ambil tangan pasien untuk tunjuk. Bapak, tunjuk ya, kalau rasa, jadi sebelahnya juga. Semua daerah yang normal. Tunjuk dulu daerah yang normal. Rasa, kalau dia rasa, kasih tahu, bilang tunjuk di sini. Di mana lagi rasa? Di sini. Sekarang ini ada misalnya di tangannya. Rasa enggak? Bilang. Kalau dia bilang rasa, tunjuk. Setelah kita ajari pasien, baru kita lakukan dalam keadaan dia tutup mata. Jadi tutup matanya Bapak. Sekarang Bapak tunjuk di mana yang Bapak rasa. Maka dia akan menunjuk pada bagian-bagian yang normal, dan pada bagian yang tidak normal dia akan jatuhkan telunjuknya di situ. Ya. Setelah semua selesai, begitu juga untuk kita lakukan uji sensitivitas dengan menggunakan dengan tusukan ringan dari jarum. Jadi kita menggunakan needle yang steril. Kita gunakanlah dia rasa atau tidak. Jadi seperti dengan perlakuan pada ujung kapas. Hanya pada dengan ujung jarum dia tekanannya lebih berat sehingga dia lebih rasa. Jadi yang memeriksa juga harus pelan-pelan. Jangan misalnya berdarah, dia punya kulit. Ya, berarti itu sudah sampai dermis. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tabung panas dan dingin. Jadi kita biasanya disediakan tabung, kemudian diisi air panas dengan air es. Dilakukanlah secara bergantian untuk, karena ini kalau menggunakan tabung berarti sensasi rasanya lebih sebenarnya dia lebih lama hilang, lebih lama dia rasa untuk sensibilitasnya. Jadi kita ajari, setelah kita ajari pasti untuk yang panas ya, ini yang panas, tabung dingin, ya. Kemudian ada yang bertanya sampai sini? Karena ini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya absen. Sekarang posisi 115. Sebutkan siapa yang terlambat sekali datang. Siapa yang terlambat datang? Siapa yang terlambat join? Menjadi dokter itu harus jujur. Kalau kita terlambat, ya kita bilang kita terlambat. Angkatan berapa ini, Kak? Tapi dok, angkatan 2020 dok. Saya absen ya. Ini ada lagi 2 masuk 116. Tadi saya bilang 114.
Yang dua itu mengaku. Kalau dia tidak mengaku, maka ketua kelas mendapat sanksi juga. Kalau kalian mau lihat ketua kelasnya dapat sanksi, kalau masih tidak mau mengaku, ini 116. Kalau tidak ada yang mengaku, nanti pada saat ujian saya tidak kasih ikut ujian. Saya akan lapor sama dokter Adrianti. Siti Nur Aulia. KBY, Dok. Andi Rahmantika. KBY, Dok. Hasriani Rijal. KBY, Dok. Oh, terlambat masuk tidak? Nah, sekarang di posisi 114. Ketua kelas ambil gambarnya. Tadi itu harusnya di awal ambil gambarnya. Baik. Ya, Coba. Fahrul Bisri Salere. KBY, Dok. Fahrun Nisa Ilmi. KB, Dok. Iya, Dok. Hidayat Maratus Salihah. KBY, Dok. Ainia Ayu Andini Sukma. KBY, Dok. Muhammad Rida. KB, Dok. Hadir, Dok. Anur Mansyah Fikri Harli. KBY, Dok. Nur Alia Rizky Putri Yusuf. Kenapa gelap sekali ini? KB, Oh, Dok. jika ikut ini. Coba kasih terang-terang dulu. Mana Nur Aulia? Mana tadi Nur Aulia? Hilang. KBY, Dok. Hadir, Dok. Kasih kelihatan kau punya itu. Gelap sekali. KBY, Dok. Ini juga siapa ini ya? Zaina Saskia. Saikna Saskia. Dok, hadir, Dok. Muhammad Irham Muzakir. KBY, Dok. Sherina Arsita Suhatri. KBY, Dok. Batara Pertala Paradise. KBY, Dok. Saudara kok Cindy Paradise. KBY, Dok. Udah saudara, Dok. Berapa mau kau masuk univmu? 5 orang ya? KBY, Dok. 5 orang, Dok. Tambah besar itu rumah sakitmu. Sari Natasha. KBY, Dok. Al-Qadra Fika Ramdhani. Al-Qadra Fika Ramdhani. Al-Qadra tidur ya? Al-Qadra Fika Ramdhani. Kenapa itu? Mana tadi itu Al-Qadra Fika Ramdhani?
Andi Ulia Pratiwi. Ada iya dok, hadir dok. Mana tadi itu Al-Qadra Fikra Ramdhani? Suci Wulandari. KBY hadir dok. Husain Abdullah. KB dok, iya dok. Tidak kelihatan mukamu Husain. Yuki Herwiana. KBY dok. Oke, saya kira cukup. Ada tadi yang disebut tidak bersuara, nanti silakan konfirmasi ya. Kalau tidak konfirmasi, saya tidak ikutkan responsif. Sampai sini ada yang mau bertanya tes sensitivitas? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pemeriksaan saraf tepi. Pemeriksaan saraf tepi, kita tahu tadi ada 7 saraf tepi yang harus dilakukan pemeriksaan pada penderita kusta. Yang pertama adalah nervus auricularis magnus. Nervus auricularis magnus itu cara memeriksanya adalah mintalah pasien memalingkan wajahnya ke arah yang berlawanan yang akan diperiksa. Jadi kita minta pasien melihat bahunya. Balik terus sampai lihat bahunya. Lihat dia punya bahu. Lihat bahunya. Kiri kanan. Jadi di bahunya itu setelah dia melihat bahunya, maka perhatikan apakah tampak atau tidak adanya pembesaran pada nervus auricularis magnus. Jadi letak dari nervus auricularis magnus itu adalah pada daerah kalau kita mau lihat seperti pada gambar, jadi kita telusuri dari bagian belakang telinga, sisi leher bagian atas pasien ke arah kraniolateral, dari arah kraniolateral ke caudomedial. Jadi kalau lihat gambar ini dari arah belakang telinga terus menuju ke arah klavikula, bagian bukan klavikula bagian tengah ya, tapi klavikula bagian ujung yang mengarah ke bagian lateral. Nah, kita akan lihat di daerah sini. Ini seperti pada penunjukan dari gambar ini. Kemudian kita akan diraba apakah ada penebalan pada daerah di situ. Nanti kalau pada prakteknya lebih gampang, lebih mudah kelihatan. Lebih mudah diraba. Kemudian berikutnya adalah nervus radialis. Nervus radialis itu seperti kita tahu tadi dari gambar dari batang tubuh ke arah dia ada cabangnya menuju radialis. Nervus radialis itu mempersarafi ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah bagian ekstensor, ya. Bagian ekstensor. Jadi bukan bagian flexor, bagian ekstensor. Dia pada punggung tangan. Nah, pada bagian punggung tangan. Jadi yang pertama adalah minta pasien menekuk lengannya sehingga membentuk sudut 60 derajat. Kemudian tenangkan pasien dan minta ia melemaskan otot-ototnya, raba dan telusuri sepertiga lengan atas kira-kira antara daerah pertemuan musculus triceps brachii dan kita rasakan ada tidaknya penebalan. Jadi kalau lihat dari gambar ini yang kuning-kuning ini, nervus radialis. Ya. Kemudian berikutnya adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris itu sebenarnya kalau kita mau meraba, dia berada pada sulcus dari sulcus nervus ulnaris. Jadi sulcus nervus ulnaris itu terletak antara benjolan siku dengan epicondylus bagian medial. Epicondylus bagian medial. Nah, antara siku, ujung siku itu tonjolan tulang siku dan
tulang kecil di bagian medial dari epicondylus medialis, ada saluran di situ. Di situ berjalan nervus ulnaris. Nervus ulnaris itu mempersarafi jari kelingking, jari manis, dan setengah dari, sebenarnya ada sedikit jari tengah, bagian flexor ya, bagian palmar, supaya lebih gampang, bagian palmarnya. Sedangkan tadi nervus radialis, bagian punggung tangannya, bagian dorsal dari punggung tangan. Kemudian berikutnya, nah ini ada, dari ini ini siku, kemudian ini epicondylusnya, nah dia berjalan di sepanjang sulcus ulnarisnya. Kemudian yang berikutnya adalah nervus medianus. Nervus medianus itu bagian telapak tangan kita raba di ujung dari pusat sebelum dia mempercabangkan ke nervus yang kecil, karena nervus medianus ini mempersarafi ibu jari bagian palmar ya, kemudian jari telunjuk dan jari tengah, separuh dari jari keempat ada sedikit ya. Jadi yang utama adalah ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita pindah ke bagian kaki, nervus peroneus communis atau juga nama lainnya adalah nervus popliteal lateralis. Caranya adalah minta pasien duduk di tepi tempat tidur dengan kaki rileks berjuntai. Kemudian kita duduk di depan pasien dengan tangan kanan periksa kaki kiri dan tangan kiri memeriksa kaki kanan. Nah, letakkan jari tangan dan jari telunjuk pada bagian luar pertengahan betis pasien. Jadi kita ada ujung. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita raba dulu. Kalau lihat penunjuk dari ini, kalau kita lihat dari ini, ada semua orang punya tonjolan di sebelah lateral ini, seperti pada tangan pasien ada tonjolan. Setelah dapat tonjolan itu, kita susur ke bagian belakang. Nah, persis di belakang dari tonjolan itulah letaknya dari nervus peroneus communis. Kemudian yang berikutnya adalah nervus tibialis posterior. Nervus tibialis posterior itu sebenarnya letaknya adalah, kalau lihat ini gambar B, itu letak dari nervus tibialis posterior adalah antara tumit dan mata kaki. Jadi mata kaki itu yang menonjol di bagian medial dan lateral. Jadi kita tarik garis antara mata kaki ke arah tumit. Di situ kita akan meraba nervus tibialis posterior. Dan ingat, semua saat memeriksakan pasien, kita tetap melihat mimik dari pasien. Apakah dia nyeri atau tidak. Sampai sini ada yang bertanya? Bisa tangkap? Ya, Dok. Insya Allah. Ya. Dok. Siapa mau bertanya? Siapa tadi itu yang mau bertanya? Mana tadi namanya? Ada yang bertanya? Dok. Ya. Tapi Dok, mungkin bisa dilanjutkan Dok, karena sejauh ini tidak ada yang mau bertanya Dok. Oke. Berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan gangguan fungsi saraf.
Jadi yang pertama adalah fungsi rasa raba dan kekuatan otot yang dilakukan adalah ballpoint yang ringan dan kertas dan tempat duduk. Nah, untuk yang pertama adalah pemeriksaan fungsi motorik dari nervus facialis. Bentar. Sebenarnya ini biar belakangan. Karena kita mau melihat dari fungsi nervus facialis itu tidak ada fungsi sensorisnya. Maksudnya untuk pemeriksaan kusta ya, kita hanya melakukan fungsi motoris dari nervus facialis. Caranya adalah suruh dia pejamkan mata, kemudian buka, kemudian pejamkan lagi, kemudian buka. Kita lihat mata yang terlambat terbuka. Yang terlambat terbuka atau dia meninggalkan celah, itulah yang mengalami kelumpuhan. Berarti fungsi motoriknya tidak berfungsi. Ya, seperti pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya adalah ini sebenarnya fungsi sensoris mata adalah pada kornea, tapi kita biasanya tidak lakukan. Kemudian tangan. Di tangan adalah fungsi sensoris. Jadi fungsi sensoris yang kita periksa adalah nervus ulnaris dan medianus. Seperti pada gambar di bawah ini. Kita lakukan di fungsi di bagian telapak tangan, kita melakukan penekanan dengan menggunakan ballpoint pada daerah-daerah yang dipersarafi oleh nervus tadi. Misalnya nervus ulnaris, maka kita akan periksa dari fungsi sensoris dari nervus facialis di daerah kelingking, jari manis dan jari tengah. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk motorisnya, kalau untuk motoris dari nervus ulnaris, kita lakukan penarikan pada ujung jari dengan cara kita pegang ujung, ada tiga jari yang kita pegang seperti pada gambar ini. Kemudian jari kelingking itu dibiarkan terbuka. Nah, kita minta pasien untuk melawan ketika kita akan melakukan penekanan jari kelingking itu masuk ke tiga jari temannya ini, misalnya jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Jadi ini harus ditekan kuat. Kalau dia tidak bisa tekan kuat atau mengalami kelumpuhan, maka dilakukan dengan uji kertas yang diselipkan dan ditarik. Kalau dia memang terjadi kelumpuhan, berarti kertasnya itu akan jatuh sendiri. Bagaimana penilaiannya? Kalau kelingking pasien dapat menahan ibu jari, maka tergolong kuat. Kalau dia tidak dapat menahan dorongan, berarti dia tergolong sedang atau sama sekali tidak bisa mendekat atau menjauh, berarti itu dia sudah lumpuh. Hasil kemudian dituliskan. Kemudian nervus medianus, kekuatan dari otot-otot ibu jari. Jadi kita lakukan telapak tangan kanan pemeriksa memegang jari telunjuk sampai kelingking, kemudian telapak tangan pasien atau ibu jari itu ditarik untuk menghadap ke atas sehingga dia dalam posisi ekstensi. Kemudian kita tekan di ujungnya apakah dia mengalami kelumpuhan atau kelemahan atau tidak. Kalau dia tidak bisa tahan, kalau dia bisa tahan berarti dia masih kuat. Sedangkan kalau dia lemah berarti hanya dengan dorongan saja dia sudah jatuh. Sedangkan kalau yang lemah berarti sama sekali tidak ada dorongan, dia tidak bisa tidak bisa berdiri dan tidak bisa turun gitu. Oke. Berikutnya adalah nervus radialis. Kalau nervus radialis kita raba itu sesuai dengan persarafannya ya. Kemudian untuk otot, pemeriksaan untuk otot pada nervus radialis, jadi kita suruh pasien seolah-olah dia memegang gas ketika naik motor, kemudian kita doronglah tangannya ke depan dan kita beritahukan tekan ini supaya terasa supaya ada tekan ini pasien disuruh melawan, sedangkan yang menjadi dokter itu mendorong dengan kuat dan pasien menahan dengan kuat juga. Jadi kalau misalnya kuat kita tulis K, kalau sedang S, dan
Kalau lemah L atau lumpuh. Berikutnya adalah bagian kaki. Bagian kaki yang perlu diperiksa adalah fungsi tibialis posterior. Nah, kaki itu diangkat keduanya seperti ini, kemudian kita raba apakah ada masalah pada nervus peroneus communis. Jadi apa saja yang dievaluasi itu adalah pemeriksaan uji sensitivitas dan uji pemeriksaan fisik. Oke. OH. Jadi yang tadi pada kusta itu selain sensoris, motoris, dan otonomnya juga ya. Otonomnya itu apa? Otonomnya itu yang kulitnya kering. Lampu dengan apa tadi itu satu? KB dok, KOH dok. KOH kenapa ini menggunakan sebentar? Cari dulu KOH. Oh, berarti dia di atas. Kelihatan slide saya? KB iya dok, kelihatan dok. Mau dulu deh. Menggunakan lampu wood ya. Jadi saya terangkan dulu tentang lampu wood. Lampu wood adalah alat yang menghasilkan sinar yang berasal dari merkuri bertekanan tinggi melalui sebuah filter yang disebut dengan Woods filter. Ya. Jadi lampu wood ini menghasilkan sinar yang memancarkan ultraviolet gelombang panjang yang tidak kasat mata atau black light atau sinar gelap. Ya. Dan diletakkan pada jarak 10 cm dari permukaan kulit. Bila sinar tersebut mengenai permukaan kulit yang sakit, maka dia akan berfluoresens. Nah, jadi lampu wood itu salah satu prosedur dengan menggunakan cahaya untuk mendeteksi kelainan-kelainan kulit. Bisa itu dengan melihat aknenya, bisa melihat dengan vitiligonya. Banyak yang bisa dilihat dengan lampu wood.
Jadi panduan umumnya adalah catat data penting, jelaskan tujuan manfaat, siapkan ruangan penutup yang gelap. Jadi kita menggunakan lampu woodnya, tetapi kita tidak bisa kelihatan fluoresensinya kalau kita tidak berada pada ruangan yang gelap. Jadi biasanya kalau di tempat praktek itu atau kalau di rumah sakit biasanya disengaja tutup dengan kain hitam. Tapi kalau di rumah agak sulit, jadi kita menggunakan di lampu saja yang dimatikan, kemudian digiring ke daerah yang benar-benar gelap. Kemudian siapkan ruangan tertutup, kemudian siapkan lampu wood dan panaskan sebelum pemeriksaan selama 1 menit. Setelah itu, daerah yang mau diambil lesinya itu dibersihkan dengan alkohol. Setelah itu, baru kita menyenterkan lampu wood pada arah pasien. Nah, seperti ini gambarnya lampu wood. Yang sebelah kanan itu sudah ada melengket lampunya. Sebelah kiri itu bagian penutup tempat kita melihat. Ini ada yang lubangnya, itu kaca, tapi tempat kita melihat bagaimana fluoresens yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Misalnya interpretasinya, bisa kelainan pigmen, kemudian bisa infeksi, bisa eritrasma, bisa akne. Jadi aknenya itu orange merah. Kemudian kalau jamur, gambarannya lebih sulit. Kemudian, ini contoh penggunaan lampu wood pada pasien psoriasis versicolor. Kalau psoriasis versicolor itu tidak pada gambaran fluoresensi yang memberikan gambar sebenarnya kalau di sini gambarnya warna biru, tetapi aslinya sebenarnya kuning keemasan. Jadi kalau psoriasis versicolor kuning mengkilat-kilat, kuning keemasan. Kalau pada vitiligo malah dia lebih kelihatan hipopigmentasinya. Kalau lampu wood. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah Corynebacterium minutissimum, maka dia adalah eritrasma dan gambaran lampu woodnya itu memberikan gambaran merah koral, jadi seperti batu bata merahnya. Kemudian ini ada beberapa kelainan pigmen, vitiligo, melasma. Jadi kalau melasma itu terletak di epidermis, maka warnanya coklat lebih jelas. Tetapi kalau lebih dalam, maka warnanya agak buram, ya. Banyak jamur juga bisa, atopik juga bisa. Sampai sini ada yang bertanya? Mengerti semua atau tidak mengerti sama sekali? Berikutnya saya akan menerangkan tentang pemeriksaan KOH. Ya, begitu ketua kelas? KBI dok, KUH dok. Mana KOH? Stop dulu. Saya stop share dulu ya. Mana oke. Assalamualaikum. Gunakan kalium hidroksida atau KOH
Itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang dicurigai penyakit jamur, baik itu non-dermatofitosis ataupun dermatofitosis. Kemudian, selain pemeriksaan itu, bisa juga pada pasien dicurigai dengan skabies. Oh ya. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada yang COD tidak datang. Iya. Oh, ada Pak? Iya, 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 iya. Iya. Yang dicurigai dengan skabies. Dan teknik pemeriksaan ini sederhana, menggunakan mikroskop biasa dan larutan KOH-nya itu karena dia bersifat alkalis, jadi dia menghancurkan sel-sel keratinosit sehingga untuk identifikasi bahan-bahan eksogen seperti bahan-bahan eksogen non protein seperti hifa atau spora dia lebih kelihatan. Alat-alat yang diperlukan adalah skalpel, objek gelas, KOH, wadah atau tempat menghasilkan kerokan, jarum inokulasi, dan bunsen. Yang pertama adalah prosedur pemeriksaannya. Yang pertama, setelah kita lakukan anamnesis pada pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan KOH. Pertama, jelaskan tujuan dan manfaatnya, artinya minta persetujuan, inform consent secara verbal, secara lisan, dan cuci tangan dengan menggunakan dan gunakan handskun. Setelah itu bersihkan daerah kulit yang akan dikerok. Jadi yang akan dikerok itu kita bersihkan bisa dengan menggunakan alkohol 70% dengan 2 kali usap. Ya. Itu dengan tujuan untuk menghilangkan lemak, debu dan kotorannya. Setelah itu kerok bagian yang aktif dengan skalpel dengan arah dari atas ke bawah. Jadi cara pegang skalpelnya harus miring membentuk sudut 45 derajat ke atas. 45 derajat kita lakukan kerokan. Ya. Kemudian hasil kerokan itu dikumpulkan di wadah atau langsung juga bisa di objek gelas. Kalau saya, karena saya suka yang praktis, maka langsung di objek gelasnya saya kumpulkan. Kalau tidak, bisa dikumpulkan di kertas atau wadah. Misalnya wadah, cawan Petri. Ya, halo, Assalamualaikum. Tunggu, dia baru menelpon. Tunggu, dia baru menelpon. Tunggu, saya telepon. Iya. Di luar, iya. Ya. Persen. Biasanya kalau saya itu prinsipnya adalah gunakan kapas alkohol dengan cara sirkuler. Jadi kita bersihkan mulai dari bagian tengah keluar secara sirkuler. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Habis itu ambil lagi kapas alkohol, lakukan lagi, bersihkan lagi dengan kapas alkohol untuk yang kedua kali. Kemudian kerok bagian yang aktif dengan skalpel dengan cara kita kerok dengan kemiringan 45 derajat. Membentuk sudut 45 derajat dan letakkan pada wadah. Setelah diletakkan pada wadah, misalnya cawan Petri, kita pada objek gelas yang sudah dilakukan diberi nama label, kemudian diberi nama nomor rekam medik. Setelah itu kaca objek itu diteteskan dulu KOH. Teteskan KOH 1 atau 2 tetes pada objek gelas. Kemudian dengan jarum inokulasi, dengan jarum steril atau jarum inokulasi,
kita celup jarum inokulasi pada daerah pada bagian yang sudah ditetes KOH, ya. Setelah itu ambil squama yang sudah kita kumpulkan pada cawan Petri dari ujung jarum tersebut. Kemudian pindahkan. Jadi kita basahi ujung dari jarum inokulasi, kita basahi di KOH itu, kemudian kita ambil squama yang terkumpul di daerah cawan Petri, biar dia lengket di situ. Kemudian kita masukkan lagi ke KOH. Kita ambil 2-3 kali. Itu kalau di objek gelasnya kosong squamanya. Kalau kita tadi mengerok dengan melakukan langsung kerokan kulitnya pada objek gelas, maka dikumpulkan squama yang terkumpul di objek gelas, kemudian kita langsung teteskan KOH. Setelah itu kita tutup dengan kaca penutup. Ada tutup kaca penutup. Ini, jika langsung menggunakan hasil kerokan di atas objek gelas, kerokan dikumpulkan ke bagian tengah, kemudian teteskan 1-2 tetes larutan KOH dan tutup dengan kaca penutup. Sedangkan kalau menggunakan wadah, ambil objek gelas dan teteskan 1-2 tetes larutan KOH di bagian tengah, basahi jarum inokulasi dengan KOH pada objek gelas tadi, lalu ambil kerokan yang telah dikumpulkan pada wadah, lakukan 2-3 kali sampai kerokan dianggap cukup untuk pemeriksaan dan tutup dengan kaca penutup. Setelah itu biarkan slide tersebut selama 15 menit di suhu ruang agar sel kerat korneosit lisis. Dan kalau kita mau mempercepat lisisnya, bisa dilewatkan di atas api Bunsen sebanyak 3 kali. Hindari pemanasan yang berlebihan dan jangan sampai menguap karena akan menimbulkan artefak-artefak. Dan siap diperiksa di bawah mikroskop. Hasil di bawah mikroskop akan kelihatan. Kalau kerokannya seperti ini, hasilnya ini adalah gambaran hifa dan spora pada Tinea corporis. Sedangkan kalau pityriasis versicolor, maka kita akan lihat gambaran seperti spaghetti and meatball appearance. Jadi kalau dilihat secara besar, ini meatballnya ini yang kecil-kecil, bulat-bulat itu adalah spora dan hifanya itu pendek-pendek kayak gini. Menyerupai spaghetti and meatball appearance. Sedangkan pada Candida, maka kita akan lihat pseudo hifa atau hifa semu. Jadi hifanya ini panjang-panjang begini dan ujungnya ada spora-spora, tapi ini hifanya semu. Kalau kita mau lihat Sarcoptes scabiei dengan KOH, kita bisa lihat ini ada telur kutunya, kemudian ini ada kutu dewasanya betina, ada kutu dewasa jantan, dan ini ada telur-telurnya. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan KOH. Oke, saya kira cukup ya. Ada yang mau bertanya? Saya lihat tadi ada yang tidur, ada yang apa, maka saya akan absen ulang. Andi Rantu Panca Indriani. ABY dok. Mendengar sih kok tadi kah? ABY dok. Siti Mahmudah. Ini Siti Mahmudah menggunakan HP ya. Sebenarnya itu menggunakan HP itu tidak terlalu
kita bukan suspek lepra atau salah satunya saya Dok Tabe. Kalau pada saat pemeriksaan, jadi tergantung dari lesinya. Kalau lesinya di daerah wajah, maka kita melakukan pemeriksaan dekat dari lesi. Jadi misalnya, kalau pada saat ujian, lihat lokasi lesinya di mana. Dan lihat pertanyaannya. Lokasi misalnya, lesi pada hipopigmentasi pada daerah siku. Ya, berarti kalau daerah siku, berarti kita harus lakukan pemeriksaan saraf pada nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Ya, tidak usah periksa di bagian kaki. Kalau lesi di daerah bokong atau lesi di daerah tungkai, maka kita lakukan pemeriksaan pada saraf-saraf peroneus communis, popliteal lateral. Ya, itu kalau ujian, ya. Makanya pada saat praktek nanti, praktikum CSL-nya harus dipelajari semua tata cara pemeriksaan sarafnya. Tetapi ketika ujian, tidak usah dilakukan semua, karena ada permintaan di situ. Lakukan pemeriksaan 2 saraf, minimal 2 saraf. Minimal 2 saraf itu tergantung dari lokasi lesinya di mana. Jangan ada lesi di daerah tungkai, kalian pemeriksaannya pada nervus radialis atau medianus. Maka itu salah. Jadi salah itu harus dapat periksa di daerah tungkai, di daerah peroneus atau popliteal lateralis. Mengerti maksudnya? Iya Dok, mengerti Dok. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tapi Dok, izin bertanya Dok. Ya, silakan. Tapi Dok, untuk pemeriksaan sensibilitas menggunakan kapas itu Dok, apakah boleh sejak dari awal itu kita minta pasien untuk tutup mata Dok, atau bagaimana Dok Tabe? Jadi ajari dulu pasien untuk tes, jadi tes dulu pasien di daerah yang kulit yang normal. Dengan menggunakan ujung kapas. Jadi kita ajari dulu pasien ini dia rasa atau tidak, tapi jangan di lesinya, di daerah normal dulu. Di daerah kulit yang normal. Setelah itu setelah diajari pasien, suruh pasien tutup mata. Dia rasa enggak di daerah normal, dan dibandingkan di daerah yang normal dengan di daerah yang ada lesi kulit. Dari awal sejak kita pemeriksaan dengan menggunakan ujung kapas itu sudah disuruh memang tutup mata, tapi diajari dulu pasiennya. Nah, saya bilang, Bu, tutup mata, Bu. Dia periksa, Bu, ini kita rasa. Jangan begitu, lebih baik kita ajari dulu. Ini dia rasa enggak di bagian. Kita harus merangsang dia punya pikiran seperti apa sensasi yang kita inginkan. Maksudnya dia rasa enggak ini saraf dengan menggunakan ujung kapas. Bu, kita rasa ini. Nanti dia, yang manakah dirasa? Oh, misalnya tiba-tiba terinjak kakinya. Oh ya, saya rasa terinjak kaki. Padahal bukan itu. Yang kita maksud adalah kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas pada daerah kulitnya. Jadi kita ajar dulu di bagian yang normal, kemudian kita lakukan di daerah yang abnormal. Tetapi dengan ketika kita akan melakukan di daerah yang abnormal nanti disuruh tutup mata pasiennya. Tetapi kalau begitu baru tutup mata, diajar dulu, Ibu kita rasa seperti tadi enggak ini? Oh iya. Nah, terus kita lakukan ini di daerah yang lesi, pasti dia sudah tidak menjawab. Bisa tangkap? Tapi iya Dok, terima kasih banyak Dok. Ya. Ada lagi? Muhammad Faiz Aslam Nur. Mana orangnya? Muhammad Faiz. Tapi ke toilet Dok.
Dari jam berapa ke toilet? 14.50. Sekarang, oke. Alvito Dian Nova. KBI ya, Dok. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Untuk sekarang sudah jam 14.53. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya kira saya akhiri kuliah hari ini dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.